Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah berasal dari kelompok 4 akan menyampaikan presentasi tentang review jurnal dengan tema lingkungan hidup, yang dimana kami beranggotakan 3 kelompok. Yang pertama Rahmat Hermawan, kemudian Hafizul Ikram, dan Wilky Andrian. Nah, pertama judul. Judul dari jurnal yang kami review tersebut adalah Toksisitas Aluminium dan Penilaian Risiko Ekologi Sisa Tawas Kering ke Pembuangan Air Permukaan. Yang dimana jurnalnya tersebut berjudul Journal of Environmental Engineering and Science. Volume dan halaman dari jurnal yang kami review berjumlah 36 dan halaman 127 hingga 136, di mana tahun jurnal tersebut dibuat adalah tahun 2009. Penulis dari jurnal tersebut ialah Maruf Mortula, Shannon Embard, Margaret E. Walsh, dan Graham E. Getnyang. Yang dimana reviewer tersebut adalah kami bertiga, yaitu saya Rahmat, Wilky, dan Hafizul. Tanggal kami mereview jurnal tersebut ialah 13 Mei 2024. Nah, pertama abstrak. Jurnal ini menyajikan penilaian risiko ekologi yang disederhanakan terhadap toksisitas residu tawas dari instalasi pengolahan air hingga air permukaan yang didasarkan pada kerangka kerja yang direkomendasikan oleh Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat Badan atau US EPA. Meskipun hanya sedikit penelitian yang memiliki potensi peningkatan toksisitas aluminium akibat pembuangan limbah aliran sisa tawas ke lingkungan akuatik, belum ada yang mengeksplorasi penggunaan metodologi penilaian risiko ekologis untuk mendapatkan wawasan tambahan tentang potensi risiko. Pendekatan sistematis ini telah digunakan untuk menjelaskan proses toksisitas aluminium dari residu tawas yang dikeringkan dalam oven pada habitat perairan. Percobaan laboratorium dilakukan untuk penilaian pencucian sisa tawas kering ke 5 sampel air danau. Tes juga dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh tingkat pH, yaitu 4,5 dan 7, dan mekanisme pengeringan sisa tawas, yaitu dengan oven. Pendahuluan. Aluminium di lingkungan sebagian besar terpartisipasi antara air dan sedimen. Partisi dalam sedimen adalah lebih dari itu di air. Aluminium dalam sisa tawas larut dalam air dan asam encer serta tidak larut dalam alkohol. Umumnya, aluminium dalam bentuk lain mengendap secara perlahan, aluminium hidroksida. Praktik manajerial dalam menangani sisa tawas memerlukan informasi penilaian risiko yang mudah dipahami. Menurut Cornwell dan kawan-kawan tahun 2000, penilaian risiko ekologi mengumpulkan informasi yang relevan dan memfasilitasi manajemen risiko yang efektif. Menurut Landis dan Yu tahun 1999. Nah, tujuan dari penelitian tersebut ialah untuk menerapkan metodologi penilaian risiko ekologis yang disederhanakan pada praktik pembuangan sisa tawas ke perairan permukaan, yang dimana karena aluminium tersebut merupakan komponen utama dalam sisa tawas dan hubungannya dengan peningkatan toksisitas perairan, aluminium digunakan sebagai variabel utama dalam penilaian toksisitas ini. Metode penelitian. Yang pertama, pengumpulan dan pengolahan sampel sisa tawas. Residu tawas yang terkumpul diolah di salah satu 3 cara. Yang pertama, dikeringkan dalam oven, dikeringkan di udara, atau dikeringkan dengan cara dibekukan hingga dicairkan. Seperti ini adalah cara pemrosesan yang paling umum. Dikeringkan dalam oven sisa tawas dipanaskan hingga 158 derajat Celcius selama 24 jam.
Yang kering, sisa kemudian didinginkan sampai suhu kamar dan dihancurkan menggunakan lesung. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Hafizul. Baiklah, untuk metode penelitian, pengumpulan sampel air danau, sampel air permukaan, analisis kualitas air dikumpulkan pada bulan September 2004 dari 5 danau di Kota Madya, Halifax, Nova Scotia, Kanada. Danau Fletcher, Danau Coklat, Danau Bannock, Karnai Danau, dan Danau Pocwock. 2 liter air dari masing-masing danau dikumpulkan dalam botol polietilen, sebelumnya dicuci dengan larutan asam ringan dan air deionisasi untuk melepaskan kembali kontaminan logam yang menempel pada botol. Air sampel disimpan pada suhu kurang 20,8 derajat Celcius dalam waktu 72 jam setelah pengumpulan. Sampel danau dianalisis kimia air yang digunakan untuk percobaan pencucian air permukaan. Untuk metode penelitian berikutnya, analis kimia air. Untuk semua sampel air danau permukaan, metodologi kimia air standar digunakan untuk melalui pH, fosfor terlarut dan aluminium APHA, AWA, WEF tahun 1995. Untuk lindi air permukaan yang diproduksi secara eksperimental, pH dan konsentrasi aluminium terlarut dinilai. Sebuah Orient Probe model 230A Orient dikalibrasi setiap hari digunakan mengukur pH. Spektrofotometer DR4000 HCCO Covalent CO digunakan untuk mengukur fosfor terlarut di panjang gelombang 890 nm atau 8900 AY. Konsentrasi total aluminium anorganik diukur menggunakan aluminon metode CH tahun 2005. Untuk metode penelitian berikutnya, eksperimen pencucian air muka. Percobaan pencucian air permukaan dilakukan pada sisa tawas yang dikeringkan dengan oven untuk memperkirakan lingkungan. Konsentrasi aluminium diperkirakan akan larut dalam danau sampel menggunakan metode yang diadaptasi dari George et al. Tahun 1995 menggunakan air danau Pocwock. Efek sisa tawas metode pengolahan pada tingkat pelindian aluminium adalah diperiksa dengan membandingkan lindi yang dihasilkan dari sisa tawas, kering udara, beku cair, dan kering oven. Danau Pocwock dipilih karena memasok air untuk satu air instalasi pengolahan dan oleh karena itu merupakan instalasi yang paling kritis danau yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk slide berikutnya, sampel akan dibacakan oleh teman kami, Zulkian Rian. Sampel air permukaan untuk analisis kekuatan air dikumpulkan pada bulan September 2004 dari 5 danau di Commodity Halifax, Nova Scotia, Kanada. Danau Coklat, Danau Bannock, dan Danau Pocwock. 2 liter air dari masing-masing danau dikumpulkan dalam botol penelitian. Sebelumnya dicuci dengan larutan asam ringan dan air untuk melepaskan kembali kontaminasi logam yang menempel pada botol. Hasil penelitian. Untuk masing-masing dari 5 sampel air danau, dilakukan pengukuran pH. Fosfor terlarut dalam aluminium ditunjukkan bersama dengan nilai literatur untuk alkalinitas dan kekerasan.
perairan dari danau dan danau Foxworth memiliki relatif kadar aluminium yang tinggi dibandingkan dengan perairan danau lainnya. Nilai kekerasan berada pada kisaran 12,5 sampai 23 mg per liter. Sebagai CaCO3 danau Flecker, danau Coklat dan danau Benok. Nilai-nilai ini lebih tinggi dari danau Karnai dan danau Foxworth. Dan nilai-nilai yang digunakan dalam TERFI. Oleh karena itu, perairan danau ini akan melakukan penghasilan resiko yang lebih rendah dibandingkan dua perairan danau lainnya. Kesimpulan. Studi tersebut mengungkapkan bahwa pembuangan sisa tawas dapat mengurangi risiko keracunan ikan di beberapa perairan danau. Karakteristik air danau termasuk konsentrasi aluminium awal mempengaruhi kemampuan pelindungi aluminium. pH tampaknya tidak mempunyai pengaruh yang besar terhadap konsentrasi aluminium dan resiko selanjutnya terhadap habitat perairan. Kekurangan dan kelebihan. Menggunakan bahasa yang terlalu baku dan sulit dipahami. Kelebihan disusun dengan teratur menggunakan prosedur dan tahap-tahap tertentu. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi review jurnal dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.